Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, channel yang berusaha memberikan pemahaman, memberikan motivasi sesuai dengan kapasitas saya, tidak ingin menggurui apalagi merasa yang paling benar sendiri teman-teman ya. Dan yang pasti tidak ingin merugikan pihak manapun di setiap konten yang saya sajikan. Begitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman ya, pada kali ini saya ingin membahas atau memberikan informasi kembali lagi tentang pinjaman online. Pinjol. Pinjaman online sebar data. Mungkin seperti itu ya sebutan untuk mereka. Karena kenapa? Pada hari ini saya mendapatkan screenshot dari kenalan saya. Bisa dikatakan teman saya juga ya, cuma tidak terlalu akrab ya teman-teman ya. Memberikan screenshot lagi-lagi penagihan. Penagihan yang tidak jelas, yang kebetulan yang bersangkutan tidak melakukan pinjaman di aplikasi tersebut. Nama aplikasinya Pinjam Emas ya. Bisa disaksikan seperti ini. Ya, lagi-lagi seperti itu. Berhubung kenalan saya ini sudah pernah menonton video saya sebelumnya, jadi dia menjawabnya agak santai saja teman-teman ya, dijawab konyol seperti itu. Bisa teman-teman saksikan ya. Memang terkadang hal-hal seperti ini juga jangan disepelekan teman-teman ya. Kita jangan mudah untuk langsung mengklik. Di situ dia memberikan apa itu, semacam link ya, aplikasi ya. Nah itu khawatirnya ketika kita mengklik dan ternyata nanti malah data kita kebajak teman-teman ya. Kan pancingannya lumayan itu. Dia memancing seolah-olah kita tuh ada tanggungan di aplikasi tersebut. Nah otomatis ketika kita merasa tidak ada tanggungan, kan kita ingin mengecek tuh di aplikasi tersebut benar nggak ada nama kita di situ. Tapi terkadang tanpa kita sadari ketika kita mengklik berarti kita memberikan akses kepada handphone yang kita miliki teman-teman. Ya kalau itu handphone kedua yang memang nggak ada m-bankingnya, yang tidak ada masalah apa namanya, intinya perbankan ya secara online ya, nggak masalah teman-teman. Tidak ada apa namanya GoPay, Dana, OVO atau Shopee Pay seperti itu nggak masalah. Tetapi ketika di handphone teman-teman ada seperti itu, ya wassalam teman-teman ya. Ini yang mengherankan, makanya saya jadikan konten ya, supaya nanti pihak tersebut itu bisa ketahuan atau nanti bisa mendapatkan komplainan juga lah dari yang lebih berhak mengomplain selain saya dan mungkin teman-temanku di sini ya. Mungkin dari pihak OJK sendiri atau nanti pihak kepolisian. Karena hal seperti ini sangat meresahkan sekali ya. Dan sebetulnya di apa ya, kalau kita flashback kembali ya, mengherankan ya, kok bisa sih dapat nomor kontak orang secara acak. Ya kebetulan yang bersangkutan saya tanya, memang sebelumnya kamu punya pinjaman nggak di aplikasi lain? Ada gitu. Sudah waktunya bayar belum? Belum. Tapi intinya dia sudah bayar sekali, intinya dia ada pembayaran 3 kali teman-teman ya, kurang 2 kali lagi. Nah ini kan aneh, apakah jangan-jangan nih ya pinjaman legal itu berbagi data dengan yang ilegal? Saya nggak tahu juga nih, pinjam emas ini legal apa ilegal ini, kan aneh. Buktinya sampai sekarang tuh kalau teman-teman perhatikan chatnya tadi, ya seperti ini, centang satu kan? Nggak jelas, habis WA orang ya, menchat orang di WhatsApp, tiba-tiba ngilang, centang satu, maunya itu apa? Oh maksudnya cuma ngasih aplikasi, diklik tuh siap-siap dah ngebajak gitu ya. Enak sekali. Ya teman-teman ya, hal seperti ini wajib diwaspadai oleh semua teman-temanku yang menyaksikan video saya maupun video konten kreator lain yang juga memberikan apa namanya, wejangan, nasihat untuk selalu waspada terhadap aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Aplikasi tidak jelas. Ya, dia memberikan ini aplikasi setan itu berarti secara tidak langsung. Dan juga memang berdasarkan info dari teman-teman saya juga melihat di beberapa apa ya namanya itu, marketplace ya, atau marketplace-nya Facebook ya, saya sebut saja Facebook, nggak masalah. Di Facebook itu saya perhatikan ada, kalau di marketplace kita buka dan kita masukkan kata kunci pinjaman ya kan, di situ rata-rata memberikan aplikasi teman-teman. Nah ini juga harus diwaspadai, apakah ini aman atau tidak. Saya sarankan bagi teman-teman untuk tidak selalu mengikuti arahan seperti itu, karena khawatirnya apa, banyak sekali kejadian itu di Facebook yang juga tipu menipu teman-teman. Karena tidak pakai rekber ya, rekening bersama. Jadi mau tipu menipu aman. Hal yang pernah saya jumpai adalah di grup jual beli handphone. Saya pernah melihat di situ ada berita di mana orang itu minta transfer dulu, nanti handphonenya dikirim. Nah kemudian si pembeli ini memberikan transferan sesuai yang diminta oleh si penjual. Ternyata tidak sampai barangnya, maksud saya nggak kunjung jelas juga, tidak ada kejelasan.
Akhirnya diupload lah di Facebook tersebut, berhati-hati dengan penjual ini. Ya akhirnya percuma juga ya, kalau sudah uangnya sudah melayang mau gimana lagi teman-teman. Makanya ya, di zaman sekarang ini harus berhati-hati. Karena kemajuan teknologi itu juga ada pihak-pihak lain yang menggunakannya untuk keburukan teman-teman. Jadi apabila kedepannya teman-teman menjumpai hal seperti ini, saran saya tidak usah diberikan perhatian. Tidak usah diladenin. Biarkan saja. Karena kalau kalian meladeni terus kalian misalnya nanti sampai mengklik, kalau kalian cuma meladenin chatnya aja nggak masalah. Tapi kalau meladenin sambil penasaran apa sih link yang dia bagikan itu, memang ada nggak nama saya di situ sebagai si peminjam, semisalnya begitu. Ternyata nggak ada teman-teman. Nama teman-teman nggak ada di situ. Dan akhirnya ketika kalian mengklik, data kalian dicuri teman-teman. Mereka dengan mudah mengakses handphone kalian. Seperti itu ya. Banyak sekali memang kecurangan-kecurangan yang terjadi ya akhir-akhir ini dengan mengatasnamakan pinjaman online. Karena saya pernah membuat di salah satu konten saya di video saya yang dulu-dulu ya, video saya sebelumnya, itu memang banyak pinjaman online ini saya katakan ya fenomena sekali di tahun 2022. Jadi banyak juga oknum-oknum yang nakal ingin bermain di dalamnya teman-teman, ikut meramaikan untuk melakukan tipu muslihat yang mereka bisa. Nah hal seperti ini terkadang kan tidak mendapatkan attention yang lebih dari masyarakat. Sekiranya mungkin ada promo, pinjaman cepat cair, gampang cair, cuma modal KTP. Dan di situ saya pernah lihat juga ada yang modalnya itu kartu keluarga. Nah ini hati-hati ya, saya pernah katakan jangan mudah memberikan data diri kalian, apalagi berupa foto ya, foto KTP, foto kartu keluarga melalui media online. Karena nanti bisa diperjualbelikan teman-teman. Kalau teman-teman memang sudah punya pinjaman, paling enggak data kalian itu masih aman. Tetapi kalau data kalian itu masih bersih dan kalian memang nggak mau melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol, dan kalian misalnya tergoda oleh aplikasi-aplikasi yang ada di medsos seperti Facebook tersebut, maka nanti bisa jadi data kalian yang bersih ini akan tercemar. Mereka yang mendapatkan untungnya, kalian yang mendapatkan tagihannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya dalam hal seperti ini, kita itu jangan bosan-bosan ya untuk terus mencari informasi ya, perkembangan informasi zaman sekarang ini bagaimana tipu muslihat itu dalam bentuk apa. Kalau dulu orang melakukan tipu muslihat melalui omongan teman-teman, tetapi sekarang kalau orang melakukan tipu muslihat itu dari kalimat-kalimat chat teman-teman ya, kalimat chat, kemudian juga nanti aplikasi-aplikasi seperti itu ya teman-teman ya. Maka dari itu sangat disayangkan bila dari teman-temanku yang menyaksikan video saya ini nanti mengalami hal seperti ini. Sebetulnya ketika sudah menonton video saya, harapannya jangan sampai terjebak dengan hal seperti ini teman-teman ya. Baik teman-teman, nah saya lanjutkan lagi ya. Dalam hal seperti ini tentunya bagi kalian memang butuh pinjaman, saran saya sebaiknya memang cara pinjaman itu yang betul-betul nyata teman-teman, seperti koperasi-koperasi lain, seperti juga mungkin pakai cara syariah seperti itu, yang lebih jelas-jelas aja, yang mungkin ada tinjauan ke rumah ya kan, ada kunjungan ke rumah untuk mendata diri teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman. Itu lebih aman teman-teman daripada yang sifatnya online seperti ini. Ini cenderung bisa larinya kepada penipuan, nanti masuk kepada unsur itu. Nah jika itu sudah terjadi, kalian yang mengalami tagihan, kalian yang bingung ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan lagi sedikit ya. Saya tidak terlalu panjang bikin video kali ini, saya lanjutkan sedikit mengenai tentang giveaway. Ada salah satu subscriber saya, nggak tahu sudah subscribe atau belum ya, cuma ada komentar lah di kolom komentar konten saya yang kemarin. Bang, bagaimana bang sekiranya nih kalau nanti penilaiannya itu bukan dari yang duluan menjawab, nanti gimana kalau jawabannya nanti ada yang sama atau ditiru? Tenang teman-teman, saya sudah pernah mengatakan di video saya giveaway sebelumnya ya, bahwa yang namanya rezeki itu nggak akan kemana. Kalau memang rezeki kalian, kalian yang dapat ya. Saya dan tim saya nggak sendiri, memang ada tim saya, itu nanti akan melakukan penilaian khusus teman-teman. Saya katakan, saya tidak menilai dari siapa yang lebih dulu menjawab, cepat-cepatan menjawab. Misalnya saya uploadnya video ini nanti di malam hari ya, kemudian kalian menjawab, jawabnya subuh, jawabnya siang, besok siangnya, jawabnya besok sore, itu nggak masalah. Tetapi ada ketepatan dari bentuk kalimat teman-teman, pengolahan kalimat teman-teman, itu yang masuk penilaian saya dan tim ya teman-teman ya. Dan di sini saya pastikan jangan ada yang merasa nanti, wah kalau begitu ya rugi ya, jawab duluan, mending jawab terakhir aja ya. Terserah kalian. Tetapi ketika nanti batas waktu yang sudah saya tentukan,
Nanti juga bisa diperhatikan ya di tab komunitas ya. Mungkin di situ saya juga memberikan info kapan saya akan mengumumkan tentang pemenang giveaway. Nah, di situ bisa diperhatikan. Ketika nanti sudah saya tutup, saya tidak perpanjang lagi. Nah, di situ yang belum jawab, ya saya mohon maaf. Ya nunggu aja kesempatan selanjutnya lagi ya. Kalau misalnya saya melakukan giveaway lagi. Tapi insya Allah kalau memang nanti perkembangannya ini baik, saya tetap akan kedepannya melakukan giveaway teman-teman ya. Karena bagi saya, kalau memang saya bisa berbagi, saya akan berbagi teman-teman. Ya harapan saya juga mungkin channel saya bisa rame ke depannya. Bukan karena ada giveaway, tapi rame karena memang menganggap channel saya ini membawa manfaat untuk teman-teman yang melihat gitu ya. Saya sudah pernah mengatakan, harapan saya ketika saya buka channel ini juga bukan untuk cari keuntungan semata, mencari AdSense seperti itu ya. Ya memang semua YouTuber itu bikin YouTube ya untuk cari AdSense. Baik dia seorang artis atau dia memang orang biasa, masyarakat biasa, ketika dia bikin YouTube dia cari AdSense. Tetapi niat saya adalah kelak saya harapannya bisa berbagi. AdSense itu bisa saya bagikan kepada subscriber saya dan penonton-penonton setia saya yang mendukung saya mulai dari saya pertama kali membentuk channel ini hingga nanti channel ini besar. Insya Allah seperti itu harapan saya ya. Dan juga harapan kita semua tentunya teman-teman ya. Yang penting kan kita memulainya dengan niat yang baik. Insya Allah hasilnya juga baik teman-teman. Ya teman-teman ya, untuk hal ini cukup itu saja yang bisa saya infokan. Berhati-hatilah ketika kalian mendapatkan informasi melalui WhatsApp kalian yang juga menyertakan link yang harus diisi. Nah maka ini harus hati-hati, kalian jeli dulu, jangan langsung main isi atau main klik aja. Dan juga kalau pinjaman-pinjaman di Facebook Marketplace itu kalian juga waspada ketika kalian, nah seperti ini sebelum selesai ya, ini saya tampilkan. Nah di situ jelas ya. Di salah satu iklan marketplace Facebook, di situ ada menjelaskan, menjabarkan pinjaman sekian, biaya dokumennya ada, itu bisa diperhatikan. Ya kalau sekian juta berapa tuh, sampai puluhan juta berapa, itu ada ya. Nah, dan ini penjelasan lebih rincinya lagi. Nah dia lebih detail lagi, dia menjelaskan bahwa ini tidak bisa dipotong dari dana pinjaman. Nanti akan dikembalikan. Berarti ini kan modusnya sama seperti dana rupiah teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat tentang konten saya yang membahas dana rupiah turun gunung, kan seperti ini. Kita bayar dulu, ya, habis bayar nanti katanya dikembalikan beserta pencairan dana. Nah ini kan aneh. Kok orang suruh bayar duluan? Padahal iklannya itu katanya nggak ada bayar duluan, tapi ada biaya dokumen. Katanya tanpa admin, tapi biaya dokumen ada. Nah di sini jelas, kalau kita kategorikan ini ada unsur penipuan, kita nggak salah. Karena di zaman sekarang paling tidak orang mendapatkan pinjaman, ya pinjaman dulu. Ya, ketika kita misalnya, ini mungkin beda beda konteks ya. Ketika kita melakukan pinjaman di leasing atau di koperasi, saya pernah punya pengalaman teman saya melakukan pinjaman di sebuah koperasi ya. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Di situ memang dibutuhkan surat keterangan nikah atau surat izin dari orang tua. Tapi teman saya waktu itu belum nikah dan juga jauh dari orang tua untuk menggadaikan BPKB sepeda motornya. Jadi ada yang dipotong dari pinjaman itu teman-teman. Jadi misalnya pinjamannya 6 juta, dipotong misalnya 400.000, terimanya 5.600.000. Begitu. Nah nanti, ketika nanti pelunasan, 400.000 itu dikembalikan sesuai dana pokok itu tadi teman-teman. Nah kalau seperti itu kan tidak masalah. Intinya kan kita tidak membayar dulu, tapi beda konteks ya, karena ada jaminan BPKB. Nah kalau ini kan tidak ada jaminan teman-teman, cuma data diri aja, KTP, nomor handphone, alamat rumah, terus nomor kontak darurat misalnya, dan juga apa lagi, alamat perusahaan, nomor perusahaan, tempat kita bekerja, kan seperti itu jaminannya. Ya, sampai seperti itu teman-teman. Ya, intinya ini sama dengan dana rupiah yang saya jumpai. Saya nggak tahu ini aplikasinya ini, jangan-jangan abal-abal ini. Cuma nggak tahu, bisa ada di Facebook. Cuma mau ada di Facebook, mau ada dimanapun, tetap kita harus berhati-hati dengan modus yang seperti ini ya. Jangan kalian mudah terpancing, kalian dapat diiming-imingi itu mendapatkan pinjaman yang besar, tetapi kalian harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu dengan alasan biaya dokumen, biaya untuk kepercayaan terlebih dahulu bahwa kita nanti mampu mengembalikan. Sudah, itu kalian jauhi saja. Hati-hati. Nah, kalau seperti ini saya tidak merugikan teman-teman ya. Justru di sini saya membantu memberikan informasi kepada teman-temanku semua, kepada masyarakat umumnya yang menyaksikan video saya ini untuk paham hal seperti ini. Jadi kalau misalnya pihak yang saya bahas ini merasa dirugikan, padahal kan saya nggak kepengen merugikan ya, tapi kalau merasa dirugikan, ya Anda harus bisa klarifikasi. Anda berani nggak menjamin kalau Anda itu 100% jujur, 100% benar, tidak ada unsur tipu menipu. Nah gitu loh teman-teman. Nggak masalah, ini kan edukasi ya, edukasi di bidang hukum, supaya nanti teman-teman tidak terjerat masalah hukum seperti itu teman-temanku. Baik teman-teman, terima kasih
kepada kalian yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Dan saya ingatkan sekali lagi, untuk masalah giveaway, ya jangan khawatir. Intinya kalian jawab saja. Yang bisa kalian jawab, ya. Kalau kalian nanti menunggu terakhir-terakhir dan misalnya kalian takut, ya, jawaban kalian dicontek misalnya, seperti zaman SD dicontek begitu. Ya berarti nanti kalian kalau jawabnya terakhir-terakhir dan ketika saya menutup giveaway ini, ya kan, menutup kesempatannya untuk menjawab, ya kalian sudah nggak bisa partisipasi lagi teman-teman, walaupun sudah subscribe. Seperti itu ya. Saya pamit undur diri dulu, semoga kuota yang kalian gunakan ini, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, maupun kuota provider pribadi yang kalian gunakan membawa manfaat untuk saya dan juga untuk teman-temanku yang menyaksikan video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.